Pemerintah Desa Arus Deras menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musrembangdes, RKP Desta 2022. Tingkat desa, Rabu lalu tanggal 10 Januari tahun 2021. Dengan mengusung tema, peningkatan daya saing daerah, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta pengarusutamaan gender didukung infrastruktur mendasar dan pelayanan sosial dasar. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Gedung Pertemuan Kantor Desa Arus Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kuburaya yang dihadiri oleh Rumlah Hendi Kasih Eksbang Kecamatan Teluk Pakedai, dan Ramil Teluk Pakedai yang diwakili oleh Babinsa Desa Sungai Deras, Kepala Desa Arus Deras Abdul Syukur, Pendamping Desa Perangkat Desa Arus Deras Muspika Kecamatan Teluk Pakedai dan dari Kesehatan, Kepala Dusun, unsur Kecamatan sebagai fasilitator, Ketua BPD, LPM serta tokoh masyarakat. Musrembang Desa adalah forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah dusun, Musdus. Hasil dari Musrembang Desa ini akan diusulkan di tingkat kecamatan. Acara Musrembang Des tersebut dibuka oleh Abdul Syukur Kepala Desa Arus Deras. Dalam sambutannya dia menyampaikan, bahwa selaku pemerintah desa siap bersinergi dan berkolaborasi dengan perangkat daerah terkait mengenai program yang sudah diusulkan di tingkat desa. Dari hasil Musdus Desa di Arus Deras, usulan program dihasilkan masih didominasi oleh program berazas kebutuhan dasar masyarakat yakni infrastruktur sarana dan prasarana seperti kesehatan, pendidikan serta jalan dan lain-lainnya. Kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi permasalahan utama bagi warga Desa Arus Deras, sehingga kami mengharapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini, bisa menjadi program prioritas bagi pemerintah dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk bisa direalisasikan. Untuk sektor-sektor kesehatan beberapa usulan yang disampaikan dalam Musrembang ini bangunan Poskedes. Itu Pak. Kalau di sini sih dari saya tugas di sini ya memang kondisinya udah kayak gini Pak. Jadi waktu itu sih sama sekali sih nggak bisa di itu. Jadi kita kita pasang kayak itu kan masuk kalau hujan tuh Pak, banyak masuk air tuh ke dalam tuh. Jadi kita sendiri kanopi atau apa tuh apa namanya tuh Pak, tuh ya, stand tuh tuh gitu dikit-dikit sih kita itu kan biar kita kita bisa di sini gitu kan. Tapi kalau ini kondisinya sekarang udah kayak gini, kita pun susah ya untuk pelayanan tuh juga susah kan. Sampai kan Bapak tengok juga sendirian di situ untuk pertolongan persalinan pun kalau tempatnya sepi kayak gitu kan susah juga kan. Itu sih kendala kami di sini nih Bah, tempat gitu kan untuk itunya gitu. Ya, pastilah Pak, pastilah khawatir gitu kan, apalagi kalau kita punya anak tinggal di sini gitu kan. Pastilah kalau hujan masuk hujanan pastilah kita khawatir ya kan. Terutama kalau pas ada pasien ya kan melahirkan, begitu ada pasien lalu pasien masuk kehujanan kan macam mana pula ya kan. Iya sih kalau untuk maunya kita sih sebagai petugas gitu kan, kita ditugaskan di situ gitu ya, selain kita juga melayani masyarakat tapi kami juga untuk untuk tempat tinggal gitu, terutama lah untuk kami nih semua, yang lain pun begitu kan. Maunya kami sih tempat juga kami ya seperti ya yang layak lah ibaratnya gitu kan, yang bisa untuk tempat kita tinggal, kita tidak kehujanan atau sebagainya lah gitu kan. Pendidikan seperti rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan perumahan sekolah, pagar sekolah termasuk kekurangan ruang guru. Sementara beberapa usulan lainnya yang menjadi kebutuhan warga Desa Arus Deras adalah pembangunan jalan poros desa dan turap. Untuk usulan kami tahun ini selain infrastruktur fisik yang prioritas diantaranya. Ya, tahun-tahun lalu nih Pak, jadi apa yang belum terrealisasi usulan kami tetap kami majukan lagi. Namun sekarang yang paling prioritas itu kesehatan, terutama di Puskesdes. Kita lihat Puskesdes sudah hampir roboh. Saya takutnya bukan nanti ketika pas pelayanan masyarakat terjadi pula roboh pula Puskesdes itu, jadi tetap saya usulkan terus. Itu menjadi skala prioritas untuk Musrembang kali tahun ini. Mudah-mudahan ini didengar sama pihak kabupaten, terutama dinas kesehatan lah, karena memang sudah sangat memprihatinkan sehingga tenaga kesehatan juga tidak berani nginap di sini.
takut roboh gitu Pak. Jadi hanya siang saja tenaga kesehatannya ke sini. Mungkin malam pun kalau datang pun kalau ada misalnya dia melahirkan atau yang urgent lah, yang emergensi lah. Nah gitu. Itu skala prioritas yang selanjutnya itu adalah barau atau turap. Itu alhamdulillah tahun ini dapat, cuma itu belum bisa terbangun seluruhnya karena panjangnya 250 meter. Jadi membutuhkan dana yang cukup besar. Sedangkan tahun ini kita dapat dana untuk turap itu hanya 100 juta. Jadi mungkin hanya 30% saja yang bisa dibangun. Nah, itu masih skala prioritas karena abrasinya sangat luar biasa. Itu tinggal 1 meter aja dari jalan, bukan badan jalan, jalannya. Badan jalannya udah habis. Nah, itu yang prioritas juga. Yang tak kalah prioritas adalah aspal jalan poros karena ini tidak bisa dibiayain dari dana desa. Prioritas selanjutnya itu di pendidikan juga tidak kalah memprihatinkan. Kondisi daripada SD Negeri 25 juga cukup parah. Yang pertama itu rehab lokal, itu kemudian ruang guru ini sebenarnya tidak ada, itu menempati ruang sekolah. Nah, saya harapkan ini bisa dibangunlah untuk ruang guru ini. Nah, kemudian SMP juga sama halnya, yaitu rehab lokal, itu udah cukup parah. Bahkan pintu-pintu, kemudian tiang-tiangnya juga ada yang putus, pintu sudah lepas, tiang-tiangnya juga ada yang putus. Jadi ini saya harapkan untuk tahun 2022 ini arus deras bisa terrealisasi lah, paling tidak skala-skala prioritas yang kami ajukan. Karena di tahun 2021 ini kami hanya mendapat 1 kegiatan saja, dan itu nilainya kecil gitu Pak. Tapi alhamdulillah masih direspon lah. Ya, kami masih sangat berharap kepada pihak pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk bisa mengcover usulan-usulan kami, terutama usulan-usulan prioritas. Untuk perwakilan di Teluk Pakedai, saya juga sering berkoordinasi dengan terutama Bang Yanto, karena itu memang kawan akrab saya. Saya juga sering berkoordinasi. Kata Bang Yanto, ajukan lagi di Musrembang, beliau juga akan ikut mengawal lah katanya gitu. Yang mudah-mudahan bisa benar-benar mengawal usulan kami ini gitu Pak. Ya alhamdulillah untuk Bang Yanto sendiri juga sudah ada merealisasikan beberapa usulan peternak di sini, terutama ternak ayam buras. Kemarin kami sudah dapat bantuan, sudah disampaikan langsung ke peternak di Desa Arus Deras. Terpisah Sekdes Desa Sungai Deras Mahfud saat dikonfirmasi terkait hasil dari Musrembangdes beberapa waktu di Desa Sungai Deras RKP Desta 2022 yang prioritas yang diusulkan. Dia menjelaskan. Sejauh yang kita rapat kemarin itu, bahwa kita sudah merampungkan musrembang tingkat RT. Kemudian kita himpun menjadi satu, lalu kemudian kita adakan musrembang tingkat desa. Nah disitulah kita tahu bahwa usulan dari bawah itu benar-benar nyata. Nah salah satunya kalau untuk di desa masih tetap transportasi, artinya jalan poros, terutama yang ada di Dusun Beringin itu kan sudah terlalu parah. Khawatir kalau itu dibiarkan akan memakan korban. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini dari tahun ke tahun Sungai Deras sudah sedikit demi sedikit meningkatkan pengembangan di sektor pertanian. Jadi ada dari kelompok-kelompok pertanian yang hari ini juga ikut mengusulkan tentang pengadaan bibit pertanian, mulai dari tanaman padi, jagung, bahkan ada yang dari kelompok tani peternakan hari ini juga sudah mengusulkan ke kami itu bibit ayam. Nah jadi sementara itu, tapi yang paling prioritas tetap infrastruktur jalan, karena itu masih urgen di Desa Sungai Deras. Rumlah Hendi Kasih Ex-Bank Kecamatan Teluk Pakedai, saat diwawancarai wartawan usai menghadiri Musrembangdes di Desa Arus Deras terkait beberapa usulan warga, dia menjelaskan. Kalau menurut saya dari kecamatan, tanggapan saya usulan-usulan yang disampaikan untuk Musrembangdes itu menganggap itu positif, karena usulan yang disampaikan itu hasil dari musyawarah desa.
hasil musyawarah desa. Itu yang diusulkan. Pertama usulan-usulan di tahun 2020 yang belum terrealisasi, karena usulan-usulan tahun itu hanya satu yang terrealisasi. Jadi usulan-usulan yang lalu itulah yang dimuat dan diangkat kembali. Dan kami harapkan kepada pihak pemerintah, mudah-mudahan untuk di tahun berikutnya terrealisasi, terutama yang termasuk kategori diprioritaskan seperti itu. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.